Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Di kesempatan kali ini saya ingin menginformasikan terkait bagi Anda KPM penerima PKH yang bantuannya sudah tidak cair beberapa tahap atau ada yang dari tahap pertama hingga tahap terakhir yaitu tahap ketiga tahun 2022. Nah, bagi yang mencari-cari kira-kira alasannya apa, penyebabnya apa, dan mengapa kok bisa tidak cair, sudah lama ada yang bahkan 1 tahun lebih. Nah, Anda perlu menyimak video ini hingga tuntas karena saya akan membacakan beberapa permasalahan yang terjadi terkait dengan tidak cairnya bantuan sosial PKH yang Anda alami. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda para pendukung setia channel Inspirasi Oktara. Bagi Anda yang senantiasa menyimak video yang saya unggah di channel ini, saya ucapkan terima kasih atas support Anda di channel ini, sehingga channel ini masih bisa terus berkembang dan saya terus bersemangat untuk membagikan informasi terbaru kepada Anda. Saya ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung. Selamat menonton video yang saya berikan. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan oleh SDM PKH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, saya akan lanjut langsung saja untuk membahas perihal untuk KPM yang bantuannya ini sudah lama sekali tidak cair ya, beberapa tahap bahkan ada yang sudah 1 tahun lebih, ada yang dari tahap pertama ini bantuannya tidak cair. Kira-kira apa penyebabnya? Di sini saya menghimpun eh, dari pernyataan rekan-rekan kami di PKH SDM seluruh Indonesia yang sudah dirangkum, ada beberapa masalah, ada setidaknya 17 yang tercatat di sini yang menyebabkan bantuan KPM ini tidak cair. Nah, mungkin dari 17 poin yang akan saya bacakan ini mungkin dialami oleh data Anda dan tentunya ini harus Anda simak karena ini adalah hal yang penting dan perlu Anda ketahui. Nah, yang perlu dicatat di sini, untuk poin permasalahan ini adalah poin temuan rekan-rekan kami di lapangan. Jadi untuk kesimpulan finalnya ini masih belum ada konfirmasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sehingga ketika ada permasalahan tidak cair, ini bisa kita lihat dari, untuk sementara ini kita patokannya atau acuannya dari 6NG atau DTKS. Di sana ada alasannya mengapa KPM ini bantuannya tidak cair dan yang lain sebagainya. Mungkin ada yang nicknya invalid dan yang lain sebagainya. Oke, saya akan membacakan lengkap berdasarkan catatan yang sudah diberikan oleh rekan kami di SDM PKH Nusantara. Oke ya, disimak baik-baik. Nah, informasi untuk KPM PKH yang sudah tidak masuk bantuannya dari beberapa tahap atau dari tahap pertama tahun 2022. Keterangannya di sini, kami tidak bisa memberikan kepastian apakah nanti akan masuk atau tidak, dikarenakan banyak permasalahan data yang menyebabkan data tersebut tidak bisa dibayarkan oleh pusat. Jadi pendamping PKH, pendamping sosial tidak bisa memastikan meskipun data-data ini sudah diperbaiki, data ini sudah Anda padankan di operator DTKS maupun di Dapodik ataupun di EMIS, kita tidak bisa menjamin bantuan itu bisa cair lagi atau tidak karena wewenang sepenuhnya ada di Kementerian Sosial ya. Alasan pastinya kami belum mengetahui kenapa, tapi kami sudah menganalisa beberapa alasan yang menyebabkan tidak bisa dibayarkan bansosnya. Untuk yang pertama, data NIK atau nomor KK tidak valid catatan sipil. Nah, ini yang sering terjadi ya, tidak valid di Dukcapil. Dua, data Dapodik tidak terindikasi sistem. Kemungkinan kesalahan penginputan NIK, nama, dan lain-lain di data Dapodik sekolah. Jadi pastikan harus dicek data anak yang bersangkutan ke operator sekolah sesuai dengan KK. Untuk permasalahan pertama dan kedua ini jelas ya, permasalahan pertama ini biasanya NIK atau nomor KK yang invalid dengan Dukcapil, berarti harus Anda datangi operator DTKS yang ada di kantor desa atau kelurahan. Yang kedua, permasalahan dengan data yang tidak tercatat dengan baik di sistemnya, tidak terindikasi di Dapodik. Jika Anda memiliki anak sekolah yang bantuannya belum sesuai, ini pastikan di operator sekolahnya Anda datangi operator Dapodik sekolah untuk membenahi data-data yang misalnya ini kurang sesuai. Cocokkan dengan kakaknya, cocokkan dengan NIK-nya, akte kelahirannya mungkin, agar data Dapodik ini sesuai dengan yang ada di DTKS maupun Dukcapil. 3. Data lansia terindikasi belum melakukan EKTP di Dukcapil. Nah, ini lansia-lansia banyak sekali yang mungkin NIK-nya
tidak teraktivasi atau ternyata belum melakukan perekaman EKTP. Nah, untuk sistem bantuan di DTKS ini wajib untuk EKTP. 4. Perbedaan NIK pengurus dan NIK di rekening KPM. Misal nama pengurus ternyata anak, sedangkan di rekening adalah nama ibunya. Ini dulu ada pergantian pengurus, ini bisa dilakukan ya ketika ibunya mungkin meninggal lalu anaknya yang menggantikan. Tetapi saat ini ketika ada problem seperti itu, nama di rekening ternyata anaknya, lalu ternyata pengurus yang asli itu nama ibunya atau sebaliknya, maka ini menjadi masalah untuk saat ini karena memang di sistem perbankan itu satu rekening satu nama. Nomor 5, terindikasi penerima double bansos dalam satu KK. Misalkan istri penerima PKH, anggota lain penerima bansos selain PKH. Jadi ada indikasi bantuan double ya. Ada mungkin bantuan PKH, ada mungkin penerima BLT dana desa sekaligus ya, salah satu di dalam satu KK ini double bantuan sehingga salah satunya akan diblokir. Seperti misalnya yang diblokir misalnya PKH. Ini ada kemungkinan terindikasi menerima double bantuan sosial. 6. Terindikasi ada tunggakan pinjaman baik online maupun di bank. Ini, nah sekarang ada ya analisis rekan-rekan kami seperti itu. 7. Komponen belum masuk DTKS. Ini perlu dimutakhirkan ya di operator DTKS. 8. Komponen sekolah terindikasi sudah usia 20 tahun ke atas. Nah, ini juga harus ada pemutakhiran berhubungan dengan Dapodik maupun EMIS ya. 9. Komponen disabilitas belum terindikasi sistem. Karena memang di DTKS disabilitas ini masih belum bisa terbaca. Belum ada menu untuk disabilitas. Ke-10, komponen ibu hamil belum terindikasi sistem. Bagi yang ibu hamil tentu ini bantuannya tidak akan cair karena memang belum terindikasi di sistem, sama seperti yang disabilitas berat. 11. Pengurus meninggal dunia saat pengupdatean data Dukcapil nomor KK berubah. Nah, ini ketika pengurus meninggal dunia, ketika diupdate di Dukcapil ternyata nomor KK-nya sudah berubah atau dokumen-dokumen kematiannya sudah terupload dan sudah terupdate sehingga di sini akan ada permasalahan terkait penyaluran sehingga bantuan ini tidak bisa disalurkan ya oleh Kementerian Sosial. Nomor 12, NIK KPM berubah di sistem. 13, nama pengurus beda dengan di buku tabungan. Ini antara sistem dengan perbankan, kalau ada selisih perbedaan, ini biasanya menjadi masalah, seperti yang dialami oleh KPM saya. 14, terindikasi sekolah anak adalah sekolah elit. Nah, ini belum saya temui, kalau mungkin di beberapa wilayah, mungkin di luar wilayah dampingan kami, ini ada yang mengindikasi bahwa terindikasi sekolah anak adalah sekolah elit, sekolah favorit. Ya, sehingga jika diindikasi ini biaya yang cukup besar, kok orang tuanya mampu, ini menjadi pertanyaan biasanya. Mungkin itu ya yang terjadi. Selanjutnya 15, terindikasi ada status sosial pekerjaan yang mumpuni dalam KK. Nah, biasanya ini satu KK dengan misalnya ada anaknya yang sudah masuk Akpol misalnya ya, ada yang sudah menjadi angkatan, lalu di dalam KK itu ada yang sudah menjadi PNS, TNI atau Polri, atau pekerjaan karyawan BUMN misalnya yang memiliki penghasilan yang tinggi, masih dalam satu KK. Ini juga akan terindikasi bahwa ini tidak layak menerima bansos karena memang tersangkut dengan profesi yang dianggap sudah tidak layak untuk menerima bantuan. Atau mungkin di dalam satu KK ini mungkin ada anaknya atau siapa yang berprofesi sebagai pekerja sosial, misalnya ada yang keluarganya ini ternyata pendamping PKH. Ini bisa terjadi bantuan tidak dibayarkan. Selanjutnya permasalahan lainnya. Nah, ini teka-teki permasalahan lainnya yang tidak bisa kita analisis karena memang permasalahan di lapangan itu begitu kompleks dan permasalahan-permasalahan baru ini belum kita temukan. 17, ini yang paling penting, hasil dari verifikasi SAGIS. Jadi ketika SAGIS atau foto-foto rumah yang dilakukan oleh para pendamping, ya petugas-petugas yang ada di lapangan, kalau kemarin BPNT yang sembako disalurkan PT POS, itu kan PT POS yang melakukan
perekaman ya, foto-foto SAGIS di masing-masing KPM. Nah, baik itu yang dilakukan oleh PT POS maupun pendamping PKH yang sudah keliling di masing-masing rumah, ketika foto rumah ini di-upload ke pusat, jika misalnya dianggap oleh pusat rumah yang difoto ini sudah tidak layak memperoleh bantuan, maka ini bisa terindikasi bahwa KPM tersebut ini sudah sejahtera. Nah, itu. Nah, ya catatan penting dari informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan kami di PKH Nusantara, dari permasalahan yang sudah disebutkan ya, 17 poin tadi, ada yang bisa diperbaiki dan ada juga yang tidak bisa diperbaiki. Dan apabila data sudah padan pun, kami tidak bisa memastikan apakah bantuannya akan dibayarkan atau tidak, karena semua kebijakan pembayaran bansos bukan dari daerah. Nah, jelas ya. Itu adalah poin pentingnya. Ada yang bisa diperbaiki, misalnya tadi jika masih ada permasalahan dengan Dukcapil, lalu anaknya yang sekolah ini ada ketidaksesuaian data di Dapodik dengan di KK, mungkin itu masih bisa diperbaiki. Meskipun bisa diperbaiki nantinya sudah padan, tapi kita tidak bisa menjamin bantuan bisa cair kembali, karena memang kebijakan ini untuk dicarikan atau tidak lagi, ya dicarikan lagi atau tidak, ini murni dari pusat, bukan dari daerah, jadi dari Kementerian Sosial. Dan ini bukan wewenang dari pendamping untuk bisa mencairkan kembali bantuan Anda. Karena memang sistem semuanya sudah baru, dan kita sudah menggunakan satu pintu, yaitu DTKS yang sudah terintegrasi atau sudah terhubung langsung dengan Dukcapil. Dan juga DTKS untuk anak sekolah ini sudah terhubung langsung dengan Dapodik maupun emisnya. Nah, mungkin itu informasi yang bisa saya berikan karena ini lumayan panjang ya. Semoga Anda bisa menyimak dan memahami satu persatu 17 poin yang sudah disebutkan. Dan ini semoga bisa menambah informasi Anda untuk bisa memahami bahwa permasalahan-permasalahan di lapangan ini banyak sehingga bantuan sosial ini tidak semuanya bisa lancar untuk dicairkan ke semua KPM. Oke, bagi yang belum cair, yang masih menunggu kepastian, semoga masih rezeki Anda dan jika ada informasi terbaru pasti di channel ini kita akan memberikan informasi yang terbaru melalui channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas segala dukungan Anda, terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.